Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Zian Zi. Kali ini aku mau curhat tentang salah satu investasi yang saat ini umurnya udah 11 tahun dan itu belum ada tanda-tanda untuk laku. Sorry banget ya suasananya berisik karena aku lagi ada di area taman di dekat tempat aku tinggal. Jadi aku dan teman-teman pekerja migran Indonesia plus orang-orang yang percaya sama orang ini itu menginvestasikan dana kita untuk membeli tanah, untuk membeli sengon, yang mana sekarang ini di tahun 2026 belum ada tanda-tanda laku. Jadi 2015 itu dulu itu banyak banget tentang investasi kayak gitu. Ada investasi kayu jati, terus ada investasi semut rang-rang sejenisnya kayak gitu. Tapi karena kita percaya yang mengelola dana ini adalah orang yang agamis, percaya kental banget lah pokoknya sama Tuhan kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya ternyata juga zonk. Jadi kita pernah investasi sengon ya. Satu pun sengon, investasi sengon yang jumlahnya ratusan juta itu, nggak ada yang istilahnya bisa balik modal. Emang sih, setiap investasi pasti ada ruginya, tapi itu menurut aku nggak make sure banget ya, nggak apa ya. Pokoknya nggak meyakinkan kayak gitu. Dulu tuh belinya asal-asalan kalau menurut aku. Karena mereka jual sekian, misalkan sengon dijual 95 juta dan berapa banyak pohon kayak gitu. Diiyain aja. Dan ternyata ujung-ujungnya zonk. Balik modal pun enggak. Tapi untungnya aku juga pinter ya. Aku investasi sengon 5 juta itu yang balik kira-kira separohnya. Dan yang lainnya itu aku ambilkan waktu uangnya itu dibalikin secara bertahap. Dan sekarang dari investasi 70 juta, 80 juta itu tinggal 40 juta dan orangnya nggak bisa untuk diajak kerja sama gimana menanganin masalah ini. Jadi ya, dulu aku pernah datang ke sana waktu tahun 2022 sama temenku uangnya udah balik semua, tapi giliran aku masih ada separuh yang belum dikembalikan. Jadi modusnya ini 2015 itu karena kita percaya sama orang tersebut, ada juga Facebooknya, tapi kita spill tipis-tipis aja ya. 2015 itu kita mulai beli tanah. Nah, beli tanah itu kita juga nggak tahu ya, karena kita udah percaya banget sama orang ini. Orang ini nggak bakalan nipu. Pokoknya percaya banget lah ya. Intinya tanah itu kemungkinan besar juga atas nama beliau. Kalau dulu kita belinya sekitaran 200 sekian juta, 11 tahun sekarang ini katanya harga tanahnya tuh sama. Bayangin. Aku nggak habis pikir kayak gitu. Katanya misalkan tanah kita ada di blok A kayak gitu misal. Nah, tanah yang di sebelah-sebelahnya ini kan juga di kafling ya.
Itu harganya itu katanya DP 0% kayak gitu atau gimana aku juga nggak paham pokoknya. Intinya tanah yang kita beli itu harganya masih tinggi dan nggak cocok untuk dijual. Padahal ini udah 11 tahun. Tapi orang ini tuh tetap alot nggak mau ngejawab. Alasannya nanti kalau ngejawab salah. Alasannya, pokoknya macam-macam deh alasannya. Nah, ada beberapa tanah nih, tanahku sisa ada 2 lagi yang belum terjual di area Genteng. Itu kita belinya itu bukan hanya aku aja, tapi beberapa orang yang total nilainya itu 0,5 M pertamanya. Nah, setelahnya mungkin karena nggak kuat menunggu ya, karena itu prosesnya panjang banget. 2018 sampai sekarang ini, dan itu tanah nggak tahu ujungnya bakalan kayak mana gitu loh. Karena waktu kita dulunya berdiskusi itu enak. Sorry. Dulunya kita berdiskusi enak, terus pas waktu masih ada uang, masih ada dana mengalir itu kita komunikasinya lancar. Tapi setelah 2018 kita gegeran nih, kita bikin surat pernyataan. Kalau dalam pasalnya itu bilang kalau ada yang mau pengen dana balik harus ada yang menjamin ada investor baru masuk kayak gitu. Which is ya di masa sekarang ini sulit ya. Bayangin aja kita udah nunggu 11 tahun tapi nggak ada apa-apanya. Gimana yang baru mau gantiin ini? Kayak mana ini ujungnya? Dan totalnya itu sekitar, ya itu tadi 600 juta. Itu untuk beberapa orang sekitar berapa ya? 20-an lah ya. Aku karena sekarang ini udah nggak update lagi, jadi aku udah, kalau dana aku balik aku pengen lepas tangan dari orang ini nih. 2022 dia janji setelah 1 tahun mungkin, atau setelah aku dulu ke sana sama Mbak Niki. Mbak Niki ini juga salah satu investor, tapi dananya udah balik karena rumahnya deketan gitu, Banyuwangi sama-sama Banyuwangi kayak gitu. Dan aku Tulungagung, jaraknya 7 jam, aku udah ke kantor polisi, ke Polsek. Kata Polseknya itu juga bilangnya bakalan maafan ya, ribet kayak gitu. Kalau misalkan kita kasusin kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita minta bantuan pemerintah, bisa nggak sih ini tertanganin gitu? Orang polisinya aja waktu dulu ngomongnya kayak gitu, bakalan ribet, bakalan lama, dan kemungkinan besar dananya nggak balik kalau dia di penjara. Emang gitu ya? Seharusnya kan enggak ya? Dan ini aku bener-bener nyesek banget, ini udah 2026, yang mana udah 11 tahun investasi ini berlangsung, tapi nggak ada jeluntrungnya, nggak ada titik temunya, karena ya si orang ini susah banget untuk diajak kerja sama. Dulu kita itu bodoh banget ya. Emang dulu itu kita bodoh banget. Kita terlalu percaya orang yang berpenampilan agamis, berpenampilan yang istilahnya takut Tuhan. Dia bilangnya emang nggak mau nipu, mungkin nggak mau nipu lah. Aku loh masih ada di sini, rumahku masih ada di sini. Aku nggak bakalan nipu lah. Aku masih hidup. Iya, kalau masih hidup. Kalau
umur seseorang nggak ada yang tahu kayak mana. Terus nanti, dananya bisa hilang dong. Kalau suaminya nggak mau ngebalikin dana-dana yang atas nama orang ini nih, yang padahal duitnya itu duit kita, duit TKW, duit pekerja migran Indonesia dan orang-orang sana itu, yang mempercayakan uangnya ini untuk diinvestasikan agar berkembang, bukannya macet. Ini siapa ya yang mungkin tahu punya bantuan hukum, tapi biasanya kalau bantuan hukum itu kita mesti bayar kali ya, dan itu bakalan ribet banget kalau urusan sama orang ini nih, karena alot banget. Ini bayangin aja 2022 aku dari Tulungagung ke Banyuwangi, dari berangkat sore ke sana tuh pagi jam 3 pagi nyampe sana, terus tidur, terus bukan tidur siapa namanya, langsung ke polsek karena ya nungguin temenku yang mau jemput aku, yang Mbak Niki yang tadi tuh. Aku di polsek ngobrol-ngobrol soal ini sama polisi, yang katanya polisi ya bakalan sulit sih. Ya ngapain kamu percaya orang Tulungagung kok mempercayakan duit kepada orang ini. Yang mana kita tahu kalau kejadiannya sampai kayak gini 11 tahun, investasi tanah dan sengon di Banyuwangi. Nah, investasinya yang sengon itu di Jember, itu satu pun sengon nggak ada yang istilahnya bisa balik modal. Malah modalnya itu berkurang. Nggak habis pikir sih. Ya mungkin dia kena tipu orang, terus imbasnya juga ke para investor. Yang mana orang ini nih yang istilahnya diamanain itu, kemungkinan besar masih ya seklutek-sekluteknya keluarga mereka mungkin. Orang kenalannya mereka kayak gitu. Jadi kalau misal pun bohong atau kayak gimana, kita para pekerja migran ini juga nggak tahu kayak mana ya itu. Jadi ya yang sangat disayangkan banget juga itu ada yang nagih ada yang nagih untuk biaya berobat keluarganya sampai keluarganya meninggal, itu juga nggak dibalikin. Kita tahu sih kondisi beliau itu kayak apa, katanya susah, katanya ini, katanya itu. Tapi diam-diam waktu aku survei ke sana, di sana itu ada salah satu kayak gudang atau kayak gimana gitu, tanah yang dibeli itu sebenarnya udah laku, tapi nggak dikasih tahu ke kita. Kita taunya setelah ada info kalau tanah itu laku dan uangnya itu diputerin dia sendiri. Nyesek nggak sih berhubungan kayak gitu sama orang-orang kayak gini, modelan-modelan kayak gini, dan sukanya tuh playing victim. Kalau misalkan kita curhat kayak gini nih, kita nulis kayak gini nih, katanya kita dibilang zolim, kita dibilang mencemarkan nama baik, kita dibilang, pokoknya aku dia pernah bikin status nih kayak gini, siapa yang menabur angin akan menuai badai, katanya kayak gitu. Padahal dia menabur angin sendiri. Coba bayangin kalau istilahnya kita bisa berembuk, kita bisa bekerja sama, ngobrol, gimana enaknya investasi ini dijual kayak gitu. Kan enak ya, dana-dana dari pekerja migran ini bisa kembali kayak gitu loh. Totalnya tuh nggak main-main loh.
totalnya itu. Hampir 1,5 miliar. Mungkin untuk dari beberapa investasi yang masih ada. Dulu yang waktu masih aku aktif itu 1,7 miliar kayak gitu loh. Terus perlahan kan kita ada yang dijual juga, udah ada yang laku juga. Terus tanah yang laku itu modelannya kayak gini. Dulu perhitungan dari tanah itu misalkan kita dikasih istilahnya mimpi-mimpi indah kayak gitu. Coba bayangin aja kalau tanah sekian tahun dapatnya berapa. Pokoknya hitungannya itu enak banget kayak gitu. Ada di Facebooknya itu ada. Kita beli tanah misalkan 100 juta. Terus habis itu dikafling-kafling. Totalnya ada sekian. Dijualnya sekian kayak gitu. Bayangin aja kalau kita misalkan ini. Kita ada 7 kloter ya. 7 kloter saham ya. Nah di setiap satu sahamnya itu maksimal itu ada yang 10 juta. Terus yang kloter tanah itu 12 juta sekian kayak gitu. 12 juta 280 atau kalau nggak salah itu sekalian surat-suratnya. Yang sampai sekarang belinya 2015 itu sampai sekarang itu belum laku. Bayangin aja. Investasi modelan gini tanah loh ya, tanah. Bayangin aja tanah itu katanya itu sekarang itu gini. Properti itu sekarang lagi menurun, menyusut atau apalah itu artinya. Kalau dijual sekarang itu nggak memungkinkan atau nggak laku lah. Hei, 11 tahun loh, 11 tahun. Tanah, area Banyuwangi. Kalau niatnya emang dijual, kalau emang niatnya mau dibalikin ke para investor, itu duit investor loh, bukan duit kalian. Itu pasti udah bisa balik. Nyatanya yang waktu aku ada salah satu tanah yang aku pernah survei langsung sama Mbak Niki itu, ketika salah satu investor mau beli itu tanah, dia langsung jual sendiri. Kita juga nggak tahu akad mufakatnya kayak gimana. Dia beli dengan harga sekian, oke, kita patungan nih sama para member ini. Kita sebutnya investor ya. Kita patungan tuh misalkan 10 jutaan satu orang atau 5 jutaan satu orang kayak gitu. Kita patungan tuh misalkan 100 juta. Kita patungan tuh sama orang-orang, misalkan 10 orang yaitu 10 jutaan kayak gitu kan. Nah, ini tanah waktu beli kita nggak tahu akad mufakatnya kayak gimana. Kita dikasih foto surat-suratnya kayak gitu, ini bener atau enggak kita juga nggak tahu. Yang nyatanya saat aku selidiki langsung ke TKP, ke sana langsung, ternyata itu surat-suratnya juga GJ banget. Tanahnya juga bermasalah kayak gitu kan. Tapi sekarang alhamdulillah udah laku ya. Dan setelah sekian tahun cuma dapat beberapa juta aja. Bayangin. Kalau misalkan ini orang yang investor ini nggak mau beli kayak gitu terus dia udah aku jual aja kayak gitu mungkin sampai sekarang ya masih tenang-tenang aja. Dan moga-moga aja sih 2026 ini duitku yang 40 juta sekian di orang ini nih, orang Banyuwangi ini nih bisa balik. Karena udah capek banget loh aku berurusan sama dia. Dengan dia itu tutup mata, tutup telinga. Mengesampingkan semuanya kayak itu. Enak banget pokoknya. Ya semoga aja sih di Ramadan kali ini Allah ngasih petunjuk, ngasih hidayah sama dia yang habis pulang dari Mekah. Habis pulang umroh. Dikasih kelancaran rezeki, dikasih kemudahan untuk menjual tanah-tanahnya kita, tanah-tanah yang dibeli secara patungan,
oleh para pekerja migran Indonesia dan teman-teman Purna pekerja migran Indonesia, sekaligus orang-orang yang mempercayakan uangnya kepada Mbak ini nih, bisa balik lagi. Mungkin itu aja kekesalanku tentang investasi ini. Nanti lain kali aku bakalan bawa bukti surat yang kita perjanjikan itu. Aku bakalan kasih buktinya biar aku nggak dikira omong kosong doang. Aku bakalan kasih bukti itu. So, mungkin itu aja karena sekarang udah jam 8.15. Aku mau pulang. Aku Ziangzi. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.